Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada di wilayah mana? Ini ada di wilayah Malang, Bu. Saya panggil Bu apa Mbak ya? Kayak sudah keibuan wajahnya. Beliau ini wafatnya mungkin sekitar usia 40 tahun ke atas lah, di bawah 50 tahun. Panggil Bu aja ya. Apa Mbak ya enaknya? Mbak aja ya. Mbak aja ya karena masih nggak terlalu tua lah. Cantik pemirsa, Insya Allah betul-betul perhiasan dunia ini. Ayo Anda yang indigo mungkin bisa melihat ya, bisa melihat ilmu kasyaf atau apa, lihat dari kamera bisa melihat, wah cantiknya luar biasa, Masya Allah, luar biasa seorang suami yang mendampingi Anda, Mbak. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Ini berkat dari ketaatan saya Alhamdulillah. terhadap imam saya, yaitu suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alangkah bahagianya Mbak ya, Alhamdulillah. termasuk digolongkan sebagai perhiasan dunia itu, Iya. sebagai istri yang soleha yang kelak akan kumpul dengan Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, luar biasa. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saya, karena saya telah jalankan apa yang sesungguhnya kaum Hawa, yaitu tugasnya berbakti kepada orang suami. Iya. Dan hasil dari semua itu, jangankan di akhirat, selagi masih di dunia, udah saya rasakan bagaimana nikmatnya sebagai istri yang berbakti pada suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tentunya kami sebagai kaum Adam pasti mendambakanlah sosok istri yang soleha, istri yang betul-betul hatinya bersih kayak Mbak. Doakanlah ya, mudah-mudahan istri kita atau mungkin calon istri kita bisa seperti Mbak. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, amalan-amalan apa sih yang membuat Mbak itu tersenyum riang bahagia? Bahkan tadi itu saya mendengar cerita dari Ustadz Farhan, katanya Mbak itu matinya tersenyum, wajahnya cerah, wajahnya bersinar gitu ya, kayak gimana gitu, nyenengkan banget ke hati, itu sudah masuk ke hati gitu pemirsa. Alhamdulillah. Karena selama hidup saya selalu menyenangkan kepada suami saya. Misalkan contohnya seperti apa? Biar yang melihat ini kan orang banyak Mbak, mohon maaf sebelumnya. Iya. Siapa tahu bisa menjadi tauladan, bisa menjadi uswah, bisa menjadi contoh khususnya bagi para istri-istri. Setelah menyaksikan video ini mereka tersentuh hatinya, mereka bisa menjadi kodratnya sebagai istri itu memuliakan suami, asalkan suami itu mengajak kebaikan. Gitu, gimana Mbak? Iya. Amal apa sih? Perbuatan apa biar agar bisa contoh gitu loh Mbak? Saya ini selalu berusaha agar selalu dipandang oleh suami itu hatinya merasa senang. Oh gitu pemirsa. Itu ya, ingat, kalau di depan suamimu dandan yang cantik, kalau di mall cantik di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Tapi kalau sedang di hadapan suami kamu pakai balsem, bau balsem, bau PO, gimana?
Gitu ya. Jadi ketika dipandang suami, wajah Anda itu kelihatan cantik ya, make up ya, lipstick dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang enggak, Mbak. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan perempuan, maaf ya, jangan tersinggung, nggak ada maksudnya. Kebanyakan seperti itu, Bu ya. Kalau di hadapan suaminya itu bau-bau kencur gitu ya, kecut gitu ya. Kalau mau tidur sama kumpul sama suami itu malah bau balsem, bau PO. Harusnya kan semprot minyak wangi. Kalau beda sama yang ke mall, jalan-jalan ke mall, cantiknya, wanginya. Tapi ketika di hadapan suami zaman sekarang itu luar biasa, kecut. Kalau sewaktu zaman saya dulu, saya sering pakai wangi-wangian Masya Allah. biar tambah senang suami saya lihat. Suami Anda orang yang taat kan tentunya pasti ya. Alhamdulillah. Karena kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan berikan, akan datangkan juga yang terbaik juga. Masya Allah, luar biasa, sungguh indah dipandang, sejuk dalam lingkungan. Suami yang taat mendapatkan istri yang taat, membuat iri, luar biasa. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Apalagi selain membuat suami itu nggak bosan, membuat suami itu seneng. Apalagi amal apa yang Anda semasa hidup Anda pernah suguhkan, persembahkan sama suami, Bu, Mbak? Dan saya juga selalu menutup rapat aib-aib kekurangan suami. Tuh dengerin itu bagi para istri ya, jangan hobi buka kesana kemari kejelekan suami, nggak boleh. Kalau suami itu baik-baik, suami itu taat, punya salah dikit masalah rumah tangga, di posting di Facebook. Tahu Facebook, Mbak, Anda? Kalau zaman dulu ndak ada. Oh, zaman dulu. Oh, beliau zaman dulu mirsa, nggak zaman sekarang, masih gaptek. Ya, Masya Allah, kalau zaman sekarang enggak, dengan apalagi sekarang kan teknologi, Mbak. Itu ada Facebook, ada Instagram. Kalau ada suami, kesalahan suami dikit aja, wah diperbesar-besarkan, diupload, dipublik lah, sampai orang ribuan orang tahu. Ya Allah. Berarti zaman sekarang ini semakin berat tantangan ya. Iya, untuk betul, Mbak. menjadi seorang istri yang benar-benar menjaga dirinya, apalagi mengumbar aurat yang tadi katakan tuh ada Facebook itu. Iya. Masya Allah. Mbak nggak punya Facebook ya? Nggak punya. Insya Allah, ya Allah, luar biasa. Saya senang kalau mau wawancarai Anissa Soleha. Kalau zaman saya dulu, saya suguhkan kecantikan saya. Pokoknya semua tubuh saya hanya untuk suami. Luar biasa. Saya dandan untuk suami, bukan untuk orang lain. Masya Allah. Tapi kebalikannya di zaman sekarang, Mbak. Justru para istri sekarang itu lebih bangga menampakkan keelokan, kecantikannya kepada yang bukan suaminya, ke laki-laki lain. Bagaimana siksaan dan azabnya nanti bila itu semua terjadi? Mereka kan belum tahu apa ancaman-ancaman Allah. Sungguh sangat menyesal kalau tidak berusaha untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi istri yang betul-betul taat kepada suami. Jadilah istri yang solehah, istri yang berbakti, yang menuruti apa ya saja yang diperintahkan oleh sang suami selagi enggak keluar dari syariat gitu. Karena sewaktu saya dulu
hidup saya, selain saya pandai merias diri saya untuk membuat suami itu senang hatinya, dan juga saya selalu menjaga aib suami, kekurangan suami. Saya juga sangat patuh akan perintah dari suami. Bahkan saking patuhnya saya terhadap suami, waktu itu orang tua, ibu yang sakit karena saya masih ingat kata-kata suami sewaktu suami keluar daerah. Berjalan jauh gitu. Iya. Dia bilang begini, selagi saya masih belum pulang, selagi masih saya ada di luar, tanpa ada izin dari saya, jangan sampai keluar dari rumah. Dan itu saya pegang dan saya jalankan atas amanah dari suami saya. Sampai-sampai ibu saya sakit parah. Waktu itu ada saudara dari ibu saya yang ngasih kabar tentang penyakit sakit ibu saya. Anda disuruh wajib nengok gitu? Iya, karena ibu bilang suruh cepat-cepat kesini lihat ibu sedang sakit. Karena ibu sedang keadaan sakit parah. Semua dari keluarga, dari saudara-saudara saya, semuanya udah pada kesana. Sebenarnya hati saya merasa sedih, merasa nggak tega, kepingin rasanya, rindu. Apalagi mendengar ibu lah sakit. Siapa sih? Siapa orangnya seorang anak ketika mendengar ibunya sakit? Gak mau menengoknya, gak mau melihatnya. Pasti semuanya ingin melihatnya. Tapi saya teringat pesan amanah dari suami. Jangan sampai keluar rumah sebelum saya pulang. Sebelum dapat izin dari suami, saya gak berani langgar. Dan saya tidak keluar untuk melihat ibu. Subhanallah. Satu kali, terus datang lagi. Berselang beberapa bulan datang lagi. Itu suami Anda belum pulang-pulang? Belum, karena lagi melaksanakan tugas. Datang lagi. Saudara dari ibu saya ngasih kabar lagi. Katanya, mohon kali ini
datanglah. Mumpung ibumu masih hidup. Sekarang keadaannya lagi sekarat. Subhanallah. Hati saya sungguh sangat sedih waktu itu. Rasanya ingin cepat-cepat untuk menemui ibu yang sedang sakit. Tapi lagi-lagi saya ingat janji, pesan suami. Amanah itu ya. Karena saya nggak ada izin dari sang suami, saya nggak berani untuk keluar rumah, untuk melihat, menengok ibu. Akhirnya saya nggak jadi nengok. Padahal udah sekarat ibu Anda ya. Sudah sekarat. Dan yang terakhir, beberapa hari kemudian datang lagi utusan dari keluarga saya untuk mengasih kabar. Dan yang terakhir, kabarnya udah meninggal ibu saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang lagi utusan ke rumah Anda, Mbak. Iya, katanya ini untuk terakhir kalinya. Mau datang, mau enggak, terserah. Tapi sekarang ibumu udah meninggal. Paling enggak mengantarkan sampai pemakaman gitu ya, maksudnya ya. Iya. Terus Anda keluar rumah Tidak. tetap bertahan sesuai amanah suami. Saya pegang amanah itu. Saya takut. Walaupun ibu saya sedang sakit, bahkan sudah meninggal. Tapi saya masih ingat akan pesan suami saya. Saya pun tidak menengoknya. Saya pun tidak tahu di mana dikuburnya, bagaimana keadaannya, tidak tahu. Karena saya ingin mendapatkan ridho dari suami. Kalau seandainya saya keluar untuk menengok ibu, saya takut akan murkanya Allah karena sudah tidak patuh pada suami, karena udah melanggar, karena sudah tidak lagi menuruti pesan dari sang suami. Begitu. Luar biasa pemirsa ya, pantas saja mendapatkan gelar wanita soleha. Kayak gitu amalannya pemirsa, kayak gitu akhlaknya sama suami. Luar biasa kemuliaan hatinya. Bahkan ibu kandungnya sendiri ketika sampai mulai sakit ya Mbak ya, sakit sampai sakarat, sampai naza, bahkan sampai meninggal di pemakaman terakhir pun masih tetap teguh pendiriannya menjaga amanah sang suami. Di zaman sekarang ada enggak? Boro-boro ibu kandungnya, teman aja yang ngajak shopping, ya, suami masih ngamanahkan, kayak kamu di rumah aja, tanpa izin dari sang suami langsung nyelonong itu. Renungkan pemirsa, Anda pengen makomnya Anda, derajatnya Anda seperti beliau, maka contohlah beliau. Ada lagi Bu, amalan ibu yang lebih dari itu, mungkin yang bisa membuat Anda begitu indah, Anda begitu tinggi makomnya, Anda begitu jadi gelar wanita soleha lah. Di sini ada lagi amalan selain itu, Pak. Itu saja sudah luar biasa bagi kami. Itu saja juga sangat menyentuh sekali bagi hati kami. Jadi ya layaklah pemirsa, wajarlah jika beliau Mbak ini
Kalau saya melihat cerita Mbak ini seperti ceritanya zaman sahabat Nabi. Jangan-jangan yang diambil qorinya oleh Ustadz Farhan ini di zaman Nabi itu kalau nggak salah ini. Atau mungkin ada lagi yang ibu ini mungkin menirukan perbuatan sosok seorang istri di zaman Rasulullah. Kalau saya melihat kisah ini loh ya, kisah ini di kitab kan terangkan, ya ada kisah ini. Jangan-jangan Anda di zaman hidup di zaman lampau, tapi ya kita nggak perlu tahu itulah ya. Terus ada lagi nggak amalan Mbak? Iya. Memang wajah-wajah beliau kayak wajah-wajah Arab pemirsa. Saya curiga ini. Jangan-jangan beliau di zaman dulu ini. Iya, alhamdulillah. Ini udah kehendak yang Maha Kuasa. Anda kok bisa bahasa Indonesia? Apakah Anda asli Indonesia atau orang luar? Atau di over bahasa sama Ustadz Farhan atau gimana? Iya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bisa masuk sama raganya. Ustadz Farhan. Alhamdulillah. Dan semoga banyak manfaatnya. Amin, amin. Qabul insyaallah. Yang saya tanyakan lagi, Iya. Mbak, itu ada lagi amalan nggak selain itu yang bisa menjadikan andalan Anda sehingga Anda mendapatkan gelar wanita solehah? Oh, ada. Kenapa saya sebut Anda gelar wanita solehah? Karena matinya Anda, akhirnya ayat Anda dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan wajahnya cerah, dalam keadaan tersenyum itu mautnya ajal Anda itu pasti hanya seperti kal khorsh. Apa kal khorsh? Itu hanya seperti dicubit, tidak merasakan sakitnya nazak sakaratul maut. Makanya tersenyum. Tersenyumnya itu karena apa? Melihat sesuatu keindahan yang ditunjukkan dari Allah. Entah keindahan Nabi Muhammad, entah keindahan wajah mulia Nabi Muhammad, ataupun keindahan surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Memang Amalan apa amalan yang saya selain itu? selain saya taat pada suami, ada amalan lagi. Setiap suami saya pulang dari pekerjaan, saya sambut dengan muka yang berseri-seri, dan saya selalu siapkan makanan. Hidangan ya. Iya. Tapi selain itu, saya sediakan juga cambuk. Wah, ada apa ini? Ada makanan, disiapkan hidangan, tapi juga disiapkan cambuk. Maksudnya apa itu, Mbak? Maksudnya, kalau saya banyak melakukan kesalahan pada suami saya yang membuat hatinya tidak senang, membuat hatinya sakit, maka saya persilahkan untuk cambuk saya sama suami saya. Luar biasa pemirsa. Begitu mulia masih ada umat Nabi yang seperti beliau. Bisa nggak kita seperti beliau? Lungguh luar biasa. Karena saya selalu ingin suami saya itu hatinya senang, suaminya tentram, nyaman, gak mau membuat kecewa atas apa yang saya perbuat. Jadi suami saya tidak ada rasa dikhianati, tidak ada rasa merasa bagaimana ya. Jadi menurut kepercayaan kepada saya dan membuat suami saya ingat terus sama saya. Gak mungkin dia berpaling sama wanita lain.
karena kesetiaan saya. Iya, luar biasa, terenyuh hati saya, tersentuh hati saya. Seorang istri yang seperti itu, mudah-mudahan istri-istri kita dikaruniai istri yang luar biasa mulianya, yang selalu menjaga aib-aib suaminya, yang selalu menyenangkan hati suaminya, bahkan untuk membuktikan suatu pembuktian kesetiaan itu disiapkan hidangan, juga disiapkan cambuk, pemirsa. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak ya. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan bisa menggugah hati para perempuan, para wanita khususnya, supaya lebih bisa memuliakan suaminya, agar bisa menjadi wanita yang solehah. Karena di zaman ini kita kekurangan wanita solehah, Mbak. Anda, pesan saya pemirsa, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip biar nggak gagal paham. Ya, ada lagi mau disampaikan, Mbak? Mungkin cuma sedikit pesan saja. Ya, silakan. Seorang suami itu adalah pemimpin, yang mana kita sebagai istri harus tunduk, taat, patuh layaknya kepada rakyat, kepada pemimpinnya. Tapi kepemimpinan itu kepemimpinan yang bagaimana, suami yang bagaimana. Selama apa yang diperintahkan sang suami itu tidak keluar dari syariat, maka wajib seorang istri untuk taat dan melaksanakan perintahnya. Itu saja. Ya, sangat bermanfaat pesan moral Anda, Mbak. Ya. Pesan akhlak kalimah Anda luar biasa, terutama untuk kaum hawa, untuk para istri-istri yang selama ini menjatuhkan harga diri suami, yang selama ini marah-marah sama suami yang nggak jelas. Bahkan ada yang perempuan tega, selingkuh, mengkhianati suaminya. Naudzubillah. Itu yang perlu kita renungkan. Cukup sudah pemirsa ya video ini, semoga sangat bermanfaat. Jagalah anak istri Anda, khususnya laki-laki. Kalau sudah dikarunia istri yang setia, istri yang solehah seperti Mbak ini, sungguh beruntung, yang membuat iri para laki-laki yang lain. Ingat, anak istri itu adalah amanah. Anak dan istri harta untukmu, amanah Tuhan ada padamu. Sadar semua itu dari Allah lah, Tuhan yang satu. Dari Allah lah, Tuhan yang satu. Sangat luar biasa Mbak, kehadiran Mbak. Terima kasih banyak. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Saya teringat cerita Bunda Khadijah, istri Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ketika itu beliau Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andaikan aku nanti wafat, andaikan aku nanti meninggal, engkau dakwah, engkau kehabisan harta, maka bongkarlah kuburanku. Juallah kain kafanku untuk kebutuhan dakwahmu, wahai suamiku." Subhanallah, subhanallah. Saya yakin Anda nanti akan berkumpul dengan istri Nabi Bunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Amin, ya Allah. Sampai segitunya. Hartaku habis demimu, wahai suamiku, demi dakwah engkau, wahai suamiku. Apakah ada sekarang perempuan yang suaminya dakwah, ikut dakwah sejalan? Kadang ada ya, suaminya berdakwah malah istrinya nggak mendukung, nggak sejalan. Kan ada banyak seperti itu.
Nah, Bunda Khadijah sampai segitunya. Hartanya dihabiskan untuk dakwah suaminya. Ya, sampai beliau mengatakan dan berwasiat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andaikan aku nanti mati, engkau enggak punya bekal untuk dakwahmu, maka bongkar kuburanku, jual kain kafanku, andaikan itu laku. Jika kain kafanku murah harganya, maka tulangku kau juallah untuk kebutuhan dakwah." Luar biasa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Renungkan kisah ini. Renungkan dalam-dalam, wahai para istri-istri. Irilah kepada beliau, wahai perempuan, wahai ibu-ibu. Renungkan. Hidup kita nggak tahu kapan kita mati. Mau di titel yang mana? Wanita yang solehah ataupun wanita yang biasa-biasa ataupun wanita yang dibenci oleh Allah. Luar biasa lah, banyak amalan-amalan yang susah bagi kita untuk makom beliau. Maka wajar beliau dikasih gelar wanita solehah, wajahnya indah, berseri. Maka dari itu, apakah kita nggak bisa? Bisa, asalkan kita betul-betul taubat dan nasuhah. Jadilah selayaknya perempuan yang diidam-idamkan oleh suami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, belum keluar, monggo. Silahkan Ibu, terima kasih banyak ya Mbak ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan kita di zaman sekarang ini kuat menghadapi beratnya ujian di zaman sekarang ya. Beratnya banyaknya fitnah di zaman sekarang. Doakan Mbak ya. Karena doa Anda insya Allah kabul. Doa yang sudah orang meninggal apalagi wali, insya Allah kabul, insya Allah ya. Iya, semoga saja. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak fitnah. Zaman sekarang rawan sekali dengan kemaksiatan. Betul. Ini adalah sangat menguji keimanan kita semua yang masih hidup. Ya, doakan ya. Mudah-mudahan semuanya. Mudah-mudahan kayak saya dan teman-teman itu diberikan kekuatan agar bisa memerangi kemungkaran, kemaksiatan yang ada di zaman sekarang ya. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih banyak Ibu. Boleh persilahkan untuk pulang ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khair, ahsanul jaza. Dan saya mohon pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pegang-pegang jadi kayak canggung gitu pemirsa ya. Karena melihat sosok perempuan ya, beda kayak kuntilanak. Udah get noy. Kalau kayak beliau sungkan saya ya. Karena ilmunya, ketawaduannya, akhlaknya. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sangat luar biasa. Luar biasa Ustadz ya. Insya Allah sangat tersentuh ya. Sangat bagaimana dulunya itu perempuan yang sangat berbakti pada suaminya, dan lagi pula dia itu apa istilahnya dalam menjalankan syariat itu agamanya betul. sangat kuat. Tidak pernah menampakkan keindahan tubuhnya, bahkan wajahnya terhadap laki-laki lain ya. Luar biasa. Pernah bilang. Kalau Anda yang bertanya apa yang wajib kita muliakan, suami atau orang tua? Dari kisah ini mungkin Anda sudah jelas ya pemirsa ya. Makanya sampai ada yang mengatakan ulama itu, jumhur ulama mengatakan, andai ada Tuhan selain Allah, maka kalian wahai perempuan wajib sujud sama suamimu. Kalau suami kamu taat, sampai segitunya pemirsa. Berhubung nggak ada lagi Tuhan selain Allah, maka nggak diperbolehkan perempuan sujud kepada suami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah saya yakin banyak manfaat yang bisa kita petik dari hikmah atau ilmu dari kisah tersebut dalam video ini. Jangan lupa support dengan men-share video ini jika video ini menurut Anda bermanfaat. Jika menurut Anda nggak ada manfaatnya, matikan HP Anda. Nggak usah ditonton. Ya, semoga hati Anda tergugah. Kalau Anda melihat video ini masih benci, melihat video ini nggak suka, berarti hati Anda keras bagaikan batu. Atau jangan-jangan yang nggak suka dengan video ini Anda jangan-jangan dukun. Yang benci sama saya. Dukun yang benci.
Jangan ditonton kalau nggak ada manfaatnya. Jika menurut Anda ini manfaat, ayo share. Ya. Insya Allah pahala di bulan Ramadan dengan men-share video ini karena ini banyak manfaatnya.